Halo, Sobat Autoplus. Nah, bentar. Tutup dulu. Kalau lagi nanya, kenapa kok saya di kantor pos Indonesia, yang pasti bukan ngirim surat ya. Hari gini ngapain pakai surat? Saya mau kirim email kalau mau surat ya. Di sini saya mau numpang ngecas di SPKLU-nya VinFast. Dan kita mau nge-review mobil punya VinFast VF6. Cuman nanti tunggu dulu baterainya penuh, kita pindah ke tempat yang lebih proper. Oke? Yuk. Nah, salah satu kelebihan dari VinFast adalah kalau punya VinFast, kita bisa ngecharge mobil gratis ya di seluruh SPKLU punyanya VinFast yang tersebar di seluruh Indonesia dan kerjasama sama Pos Indonesia. Kita tinggal ambil aja yuk. Dan bukanya gampang, tinggal ditekan aja. Nah. Setelah terpasang, kita tinggal ikutin aja ya petunjuknya. Mulai 1, disuruh scan barcode-nya. Setelah nge-scan di barcode tadi, dia akan otomatis ngecas. Ya, ada petunjuknya ya. Dan di sini ada petunjuknya ya. Kita sekarang kondisi baterainya 24%, energi yang dimasukkan yang dicas adalah sekian, dan tegangannya arus segala macam. Ini waktu yang berjalan kita sudah ngecas seperti ini. Kita tunggu aja, mau full atau 80% aja. Yuk. Kita sekarang mau matikan chargingnya, dan cukup tinggal tekan klik. Berhenti mengisi daya sekarang, hentikan. Stop charging. Butuh waktu dia prosesnya. Nah, kalau sudah gini aman, kita baru keluar untuk cabut kabel. Next, kita tinggal cabut aja. Kita kembalikan. Nah, Sobat Autoplus, sekarang waktunya kita review VinFast VF6. Nah, tapi gini. Sebelum review, saya mau ngobrolin dikit fakta-fakta unik tentang VF6 ya. Pertama, lupain dulu ngomong bahwa mobil ini berasal dari brand dari Vietnam ya. Yang pertama, yang unik adalah VinFast itu terpilih ya. Dia sebagai armada taksi green ya. Jadi EV jadi taksi. Poin plusnya apa? Poin plusnya kalau kepilih jadi taksi berarti dia durable, dan kedepannya itu kalau mau urusan mengenai suku cadang, spare partnya itu servisnya otomatis dia akan terjamin ya, karena banyak sekali kuantitinya yang beredar ya. Yang kedua, nah ini yang keren nih, VinFast ini adalah satu-satunya brand di Indonesia EV ya, yang dia punya program buyback. Dia punya program, kalau kita tuh punya mobil VinFast, kita dijamin dibeli ulang, di buyback itu dengan nilai sampai 70% ya, di 3 tahun kepemilikan. Jadi ibaratnya, punya mobil ini nggak perlu mikir ya, karena ibaratnya kayak kita sewa aja. Dan yang poin ketiga yang keren adalah, VinFast ini bekerja sama Postel ya, Indonesia ya, Postel Indonesia, bahwa dia membangun ekosistem yang gede di Indonesia dengan menyediakan banyak SPKLU di kantor-kantor pos Indonesia. Kalau kita punya mobil VinFast, kita bisa free charge listriknya sampai bulan Maret 2028. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, servis sudah gratis, listriknya juga gratis, dan bahkan kalaupun bosen pun dalam waktu 3 tahun ke depan kita akan di buyback sampai 70%. Jadi kita cuma perlu mikir, hampir nggak ada ya. Nah, kita sekarang mau ngomongin desainnya dulu, karena ada yang unik sama desainnya.
desain depannya, fascia depannya. Unik ya? Ya, pasti unik. Pertama nih, ada yang ngomong ini kayak, ya kalau kita golongan bapak-bapak ya tahun 80-an mungkin ya. Ini ada yang ngomong kayak Voltus 5 ya. Ada juga yang ngomong kayak Kamen Rider. Tapi yang bener nih mirip banget sama desainnya Alfa Romeo ya, Stelvio ya. Dia punya lampu DRL yang memanjang ya. Nggak nyambung sih, tapi bentuknya huruf V mengikuti logonya VinFast. Terus dia sebenarnya lampunya dari sini nih, headlamp utamanya, LED proyektor, dan lampu senya dari sini. Bumpernya pun mengikuti bahasa desainnya yang serba V, huruf V. Ada 4 parking sensor sebenarnya di sini. Bukan parking sensor ya sebenarnya, ya sensor ibaratnya. Dan ada ada radar di bawah, di pendingin untuk motornya, listriknya. Ini ada tempat yang nggak kepake, mungkin ini mestinya dipakai buat fog lamp ya, tapi di sini nggak pakai fog lamp. Ini platnya tebel banget ya, berat. Nggak pintunya doang, kap mesinnya juga. Nah, motor listrik EV ya. Desainnya seperti gini di dalamnya. Motor ini penggerak roda depan ya, four wheel drive ya. Dia punya tenaga 150 kW atau sekitar 201 HP. Torsi maksimalnya bisa 310 Nm. Ini kalau kondisi full baterainya, dia diklaim bisa mencapai 430 km. Nah, baterainya sendiri dia pakai LFP ya, lithium iron phosphate, ukurannya 596 kWh. Tadi kan kita sudah charge ya, dan dia ini kalau di charge pakai fast charging CCS2, posisi 10% sampai 70% cukup 25 menit, nggak sampai setengah jam. Nah, sayangnya belum ada hidrolik, jadi pakai ini ya, tuas manual. Desain sampingnya crossover. Dari warnanya dulu jujur saya suka, mengingatkan sama Soul Red khasnya Mazda ya, mirip banget emang. Tapi yang keren adalah desain sampingnya emang sporty banget ya. Dia kayak floating, jadi dari depan pilar A sampai pilar C-nya itu kepotong sama piano black di belakang itu, jadi seakan-akan menyambung. Cuman saya pribadi sih kurang suka sama chrome ya, tapi dia ada chrome-nya di atas bawah yang banyak nyambung. Nah, kalau ngomong desain dari sampingnya juga gagah banget karena dia punya over fender yang tebel, di pintu-pintunya juga. Velgnya juga gede ya, warnanya juga hitam, cenderung glossy ini. Ngomongin bannya langsung sekalian, dia pakai ring 18 inci, ukurannya 235 per 50. Buat remnya ya standar ya, ABS CVT sudah melengkapi di sini, cuman dia pakai cakram depan belakang. Yang depan sudah ventilated ya disnya, yang belakang dis normal biasa. Untuk suspensinya yang depan sudah MacPherson truss, sedangkan yang di belakang torsen beam. Desain belakangnya lagi-lagi unik ya, beda sama kebanyakan mobil. Dari atas dulu, antena shark fin, ada spoiler pakai high mount stop lamp. Ini kaca belakangnya relatif agak sempit ya, tapi kalau dari dalam nggak terasa terlalu sempit sebenarnya. Nah, desain ini yang nyambung seperti desain di depan ya, yang DRL yang memanjang itu sama dipakai di belakang nih. Ini kalau malam atau lampu kecilnya nyala, ini merahnya nyala nih semua. Bentuk huruf V-nya, khasnya si VinFast ini. Terus ke bawah, lampu utamanya di belakang dari sini ya. Lampu rem di sini, lampu mundur sama lampu sennya, dan di bawah ada fog lamp. Yang jadi notes perlu jadi catatan adalah ini banyak ornamen-ornamen seperti gini, tapi kalau ini banyak apa ya istilahnya? Bahasa Surabaya nyelempit gitu ya. Kalau misalkan kita kehujanan atau air tuh kadang-kadang
Kalau mau ngeringin, bener-bener ngeringin harus diperhatikan ini, karena kadang banyak yang masih tersisa di sela-selanya. Dan dia punya cladding yang tebel banget di bumper belakang bawahnya. Dia juga punya sensor parking ada 4, dan nggak ada exhaust ya karena dia full EV. Kita mau lihat bagasinya. Ya dia manual ya, my arm door. Nggak ada power door-nya. Ukurannya untuk kompetitornya dia di range level ini emang cukup lah ya. Dia punya kapasitas 423 liter. Surannya di bawah itu coba kita lihat. Kayaknya nggak bisa dibuka ini, nggak ada. Nah tapi kita bisa tekuk ini 4060 ya joknya. Jadi 1576 liter. Ini tapi sayangnya dia nggak rata lantai. Jadi kalau kita bawa barang yang memanjang itu nggak bisa lurus ya. Ya emang di bagian bawah emang nggak ada apa-apa ya. By the way, ini di sini ada bukaan ya. Tapi ini nggak ada, bukan buat tool ya. Tapi kita kalau buka itu ini buat cycling ya. Jadi kalau nyari di sini, biasanya mobil kan di depan ya. Nah, ini memang nggak disediakan separator atau apa, tapi VinFast sudah sediakan tempat buat naruh rack gitu ya. Dan ini buat cantolan. Mungkin nanti akan ada aksesoris yang terpisah. Terus kalau nanya lampu, di sini nggak ada lampu karena dia ngikut lampu di sini. Di atas sini ada 2 lampu LED buat kursi belakang, cuman letaknya emang di agak ke belakang. Jadi buat nyinarin bagian bagasi juga. Nah, kita ngomongin desain door trimnya dulu ya. Kalau sekilas sih saya appreciate banget ya. Kenapa? Pilihan warnanya itu bagus banget. Dia gelap, coklatnya ini coklat-coklat apa ya, eksklusif gitu ya, coklat-coklat dewasa. Nah, yang keren adalah dia nggak pakai chrome, dia pakai warna copper ya, tembaga ya. Ini keren, bagus banget ini. Nah, gimana dengan build quality-nya? Dia ada soft touch di tempat-tempat yang kita tersentuh tangan. Dan ini dia punya satu elemen di bawah ini yang menutup speakernya juga warnanya hitam glossy. Cuman mungkin yang perlu jadi catatan ya ada beberapa build quality-nya, penggunaan plastiknya yang mungkin agak ini ya, agak ringkih ya. But it's okay lah. By the way, ini kuncinya. Unik ya, karena warnanya merah sesuai sama warna bodi yang kita pilih ya, bodi mobil yang dipilih. Nah ini desain keseluruhan dari interiornya VinFast VF6. Sebelum ke desain dashboard nih, saya nyebutin dulu ya. Ini kalau electric seat-nya ini hanya di driver seat ya. Jadi passenger depan ini nggak pakai elektrik, masih manual. Nah, gimana dengan posisinya sendiri? Dia ini cukup rendah dashboard-nya. Jadi kita kalau ngeliat ke depan tuh luas ya. Dan kalau ngomong build quality-nya, yang atasnya masih hal plastik, cuman dia sudah punya soft touch di bagian atas ini yang mengeliling sampai ke door trim, dan warnanya tadi yang saya bilang suka banget karena dia coklat-coklat tua, pokoknya mature banget desainnya. Kalau dari setirnya compact, kecil, dia juga dilapis sama ya leather sintetik juga ya, tapi saya suka sama desainnya yang compact kecil ini. Sebelah kanan ada cruise control, kirinya ada multimedia. Ini saya kasih sedikit apa ya info ya bahwa ini ternyata juga punya fungsi banyak selain multimedia. Di belakangnya ala ini lampu sen ya, sama lampu, dan kanan ini ada buat atur kontrol buat wiper, buat auto segala macam dari kanan. Dia sudah tilt dan teleskopik juga ya. Wah, ini paling masuk ke dalam nih. Nah, beralih ke tengah, kita lihat ke layar utamanya. Dia ukurannya 12,9 inci ya, gede. Nah, yang unik adalah kalau kita lihat di depan ini kan nggak ada instrumen cluster nih. Kita dikasih HUD ya, head up display ya di depan. Mungkin nggak bisa kelihatan ya di kamera yang ini. Nah, itu ada warna. Tapi tenang, kalau saya di posisi driver ini sangat terang banget. Ya, kita semua ada ditampilkan di
head unit di sebelah saya yang ini gede banget sih ukurannya. Nah, 12,9 inci, dan sayangnya juga dia untuk ngontrol AC segala macam juga masih integrated ya, nggak ada tombol fisiknya. Awalnya saya ngira sekilas pertama kali lihat mobil ini ada tombol fisik yang dipakai buat kontrol AC misalnya. Ternyata enggak guys, ini gear shifternya buat memilih. Ada parking, brake, ada drive, ada neutral, dan mundur. Ini kayaknya buat favorit ya, kita setting favorit. Ke bawah juga nggak ada konsol banyak ya, cuma dikasih kompartemen kecil yang dikasih pembatas lain. Ini ada 2 cup holder. Uniknya lagi adalah kita dikasih tambahan tombol fisik di sini. Ini buat ngatur volume, tombol buat central lock di sini, sama hazardnya. Di belakangnya seperti biasa ada, ini lumayan dalam ya. Lumayan dalam, dan ini ada 2 colokan USB ya. Yang satu buat data, kita kalau mau sambungin smartphone kita, sama yang satu nih buat charging aja. Cuman sayangnya ini USB-nya USB Type A ya, bukan C ya. Sama power outlet 12 volt standar. Ini nggak bisa dimajukan sayangnya. Terus kalau ke kiri ya glove box seperti biasa. Dan kalau ke atas ini plafonnya warnanya hitam, memberikan kesan yang mewah. Dia juga sudah dilengkapi sama lampu yang sudah LED putih. Kalau spionnya standar aja ya. By the way, nambahin sekilas, dia punya 7 airbag dan 6 speaker. Nah, ngomongin user interface-nya ya, karena mobil-mobil zaman sekarang itu dia punya sistem yang integrated, dan seringkali setiap brand itu beda-beda, nggak ada standarnya. Kita sekalian kulik-kulik dikit ya. Ini tombol home-nya. Di sini ada shortcut-nya buat audio sama kalender tanggal, dan ini buat status mobil. Dia nampilin kita lagi nge-charge ya, karena kita memang lagi nge-charge. Dia punya shortcut di sini ada 4. Ini ada pilihannya ya. Yang pertama dari kiri dulu. Yang paling kiri ini membuka kunci pintu bagasi ya. Terus ini adalah buat set wiper. Nah, itu kebuka di belakangnya, ini ada tandanya merah di sini. Shortcut yang kedua ini uniknya nanti di sini ya. Ini buat menyesuaikan user interface ini, tampilannya mau dibikin seperti apa, pewarnaannya ini segala macam boleh. Nah, yang unik di sini kita nggak akan menemukan bagaimana cara ngontrol kaca spion karena dia ada di sini. Ini buat spion kanan, buat spion kiri. Kita pilih mana yang mau kita atur, ada kanan kiri ya. Nah, untuk turunkan kanan kiri kan tuh kita harus menekan manual di sini ya, tombol di sini ya. Tombol di multimedianya. Ini unik ya, nggak banyak seperti ini. Terus di shortcut berikutnya, ini lampu depan ya, buat auto bisa dimatikan juga nih autonya. Terakhir ada driving mode-nya ya. Bentar. Kita bisa pilih eco, normal, atau sport. Dan ini buat regeneratif charging-nya ya. Bisa milih yang mana yang kita mau pakai, rendah, sedang, atau tinggi. Kalau aplikasinya standar ya. Ini bahkan dia ada bloatware ya, ada beberapa game bawaan kayak Android gitu. Dia ada support Android Auto, Apple CarPlay. Ini buat EV, ini bantuan berkendara nih, sistem buat bantuan berkendara aja ya, bahasa Indonesia nih. Kayak peringatan, tabrakan, parking, segala macam. Terus EV ini tadi status ngecharge, kalender, media buat nampilin grafik atau apa. Ini ada buku manual di sini kalau misalnya ada yang lupa atau bingung mau cari apa info di sini, ada di sini. Pengaturannya dibagi nggak banyak sih. Ini aja ada perangkat nih buat yang terkoneksi ke smartphone, nanti koneksikan di head unit ini. Wi-Fi-nya, ada voice cover-nya, ngatur suara, ada tema buat tampilan ini, display-nya, dan keamanan. Next kita ada web server ya, browser ya. Terus ada buat service, tapi di sini cuma tampilan TPMS saja sih sebenarnya, nggak terlalu detail. Sama buat teleponi ya, kalau misalkan sudah terhubung sama smartphone. Di bagian bawah ini ada, ya ini yang mungkin saya kurang suka pribadi adalah kita ngontrol AC di sini, mau suhunya. Dia dual zone ya, kanan kiri. Terus ini kecepatan fan-nya, dan ada kontrol mau arah semburannya segala macam. Kita bisa pilih sync atau enggak di sini. Kayaknya itu aja, simple.
mau cerita ini dulu ya, ini mobil ini memang pintu-pintu ini berat banget. Menandakan kalau platnya tebel ya, kayak mobil Eropa emang. Mantap, cuman kekurangannya kita harus extra effort ya, karena nariknya cukup harus butuh tenaga. By the way ini sekalian ya, karena emang pengatur reclining jok depan yang sebelah passenger ini manual, ya di sebelah kiri ini agak unik karena kita kalau nekan bukan ke depan ya, bukan naik ke atas tapi ke belakang. Seperti ini. Oke. Di belakangnya sebenarnya standar aja. Ya sama ya, leathernya sintetik, coklat hitam. Di depan ini kita punya kisi AC jadi satu dan disediakan 2 colokan USB-A buat charge ya. Terus di sini di tengah ada armrest tapi terletaknya cup holdernya di sini, bukan di atas ini. Ya, rapi lah ya. Ini proper juga nih, ukurannya nggak terlalu ke bawah. Dia punya separated headrest, sedikit naik turunin, dan ini desainnya sama, senada sama depan ya. Saya suka sama warna tembaganya ini, kombinya. Terus kalau ke atas sedikit, khusus buat penumpang belakang dia ada handle gripnya. Mungkin saya tunjukin. Yang depan nggak dikasih dong, gimana nih? VinFast dikasih dong.